Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 117. Merasa menyesal. Instruktur Mali, saya menang. Lian diam-diam senang. Bagaimanapun, Instruktur Mali melenyapkan 29 penembak jitu berbakat, dan kemampuannya untuk membunuh. Instruktur Mali membuktikan bahwa dia bahkan lebih baik. Kunci target, bidik, tembak, sembunyikan. Lian bersembunyi di balik pohon sambil membawa pistol, mendengarkan suara yang datang dari rumput di seberang. Tembakan tadi tidak mengenai sasaran, melainkan lolos dari pakaian kamuflase. Meskipun kepala sekolah Sami mengatakan bahwa dia bisa langsung membunuh Instruktur Mali, dan juga mengatakan bahwa dia harus menunjukkan tekadnya untuk membunuh Instruktur Mali agar memiliki harapan untuk menang, namun dia benar-benar tidak bisa melakukannya jika Ang Li menembak dan membunuh Instruktur Mali. Dia adalah instruktur sekolah, dan misi ini hanyalah ujian kekuatan pada hari pertama sekolah. Apakah perlu membunuh seseorang tanpa ketidakadilan? Apalagi instruktur Mali menggunakan peluru yang telah dimodifikasi sehingga tidak mampu membunuh orang. Ini adalah permainan yang tidak adil. Tentu saja, suatu hari nanti, ketika kedua belah pihak berada di medan perang dan identitas beralih ke musuh dan kita, Ang Li akan menembak instruktur Mali tanpa ragu-ragu. Instruktur, kamu sudah mati. Lian berteriak dalam bahasa Inggris. Tidak ada gerakan di belakangnya. Ang Li mengira Mali mungkin tidak mengerti bahasa Inggris, jadi dia berteriak dalam bahasa Jerman yang terpatah-patah, "Instruktur, kamu mati." Masih tidak ada pergerakan di rerumputan. Hal ini membuat Lian merasa sedikit tidak senang. Anda dan saya berpura-pura tuli, bukan? Lian sekali lagi membidik dan menembak, bersembunyi di balik pohon. Kali ini Ang Li membidik bagian tumit sepatu yang terbuka, dan peluru tersebut merobek tumit sepatu tersebut. "Instruktur, permainan sudah selesai, jangan paksa saya menembak lagi." Ang Li mengingatkan, tembakan berikutnya yang akan dia tembak bukanlah sepatu. Masih tidak ada pergerakan di rerumputan. Tidak ada jalan lain, jadi Ang Li tidak punya pilihan selain menarik pelatuknya untuk ketiga kalinya. Kali ini, Ang Li menembak kakinya. Lebih baik melukai kaki lawan daripada membunuhnya. Pelurunya langsung mengenai sasarannya, lalu terdengar bunyi pop yang mirip dengan suara balon yang meledak, dan pakaian kamuflase itu terangkat ke udara. Apapun masalahnya, Lian tiba-tiba menyadari bahwa dia telah ditipu. Ups, di mana orangnya? Sebelum Lian dapat menemukan sasarannya lagi, suara tembakan terdengar dari samping, diikuti rasa sakit di sisi wajah Lian, dan ketika dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, ada cairan merah lengket. Dikorbankan. Ang Li terkena peluru dan meninggal. Permainan sudah benar-benar berakhir. Instruktur Mali sendirian menyingkirkan semua siswa. Sesosok berjalan keluar dari kegelapan, mula-mula berjalan untuk mengambil pakaian kamuflase dan sepatu yang rusak akibat peluru, lalu terlatih-tatih mendekati Lian. Tanpa adanya hak, sepatu sangat tidak nyaman dipakai. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah instruktur Mali, dan dia memegang senapan sniper antik tua Mosin Nagant. Saat jarak semakin dekat, Lian melihat wajah instruktur Mali, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Sisi kiri wajah instruktur Mali tampak seperti manusia lilin yang meleleh. Mata kirinya sama sekali tidak terlihat, dan hanya satu mata kanannya yang terlihat sangat cerah. Saya yakin siapapun akan merasa takut saat melihat wajah ini, terutama saat dia berdiri di depan Anda dan menatap Anda. Entah pengalaman menyakitkan apa yang dialami instruktur Mali hingga wajahnya terlihat seperti ini. Menurutku kepala sekolah Sami pasti sudah memberitahumu bahwa kamu harus bertekad untuk membunuhku agar mendapat kesempatan menang melawanku, tiba-tiba instruktur Mali berkata. Baru pada saat itulah Lian menyadari bahwa menatap wajah orang itu tidak sopan, jadi dia buru-buru memberi hormat dengan hormat militer dan menjawab, "Ya, instruktur. Jika kamu mendengarkan kata-katanya dan memukul prostesis dengan tembakan pertama, maka aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhmu dengan mudah," kata instruktur Mali. Prostesis, maksud Anda benda yang baru saja meledak. Lian sangat penasaran dengan hal ini. Sepertinya memang ada seseorang di rerumputan tadi. Dia juga mengenakan pakaian kamuflase dan tumit sepatu yang sedikit terbuka. Ini adalah teknik kamuflase yang sangat bagus. Instruktur Mali mampu membuat jebakan ini dalam waktu yang singkat, yang sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah penembak jitu yang hebat. Instruktur, jika kamu kalah, kamu kalah. Saya tidak perlu membuat alasan apapun atas kesalahan saya. Mungkin kalimat ini membangkitkan rasa hormat instruktur Mali terhadap Lian. Dia mengangkat tangannya dan membalas hormat militer kepada Lian. "Instruktur, saya punya permintaan. Bisakah Anda memberitahu saya apa itu prostesis?" Instruktur Mali merogoh sakunya dan mengeluarkan benda hitam seukuran telapak tangan anak-anak, tebalnya hanya 1 sentimeter. "Ambillah." Lian menoleh dan mempelajarinya dengan cermat. "Apakah ini prostesis?" Bagian depan berbahan karet, dan bagian belakang berbentuk pelat besi pipih dengan kancing sebesar kuku jari tangan. Benda ini sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Instruktur Mali menyadari keraguan Lian dan berkata, "Putar tombol itu 90 derajat, lalu tekan dan coba."
Lian menekannya sebelum memutarnya, dan menemukan bahwa tombolnya tidak dapat ditekan. Namun, setelah memutarnya 90 derajat, dia menekannya dengan mudah. Saat tombol ditekan, karetnya mengembang, dan dalam sepersekian detik, sebuah boneka seukuran dirinya muncul di depan Ang Li. Itu sangat kejam hingga berubah menjadi boneka, yang mengejutkan Lian. Isinya dengan gas terkompresi. Saat tombol ditekan, akan terbentuk prostesis yang dapat digunakan untuk menyamarkan dan mengalihkan perhatian musuh di medan perang, jelas instruktur Mali. Lian tiba-tiba memikirkan penilaian sebelum memasuki tim gigi naga. Pada saat itu, pemimpin tentara bayaran menggunakan boneka untuk menyamar untuk mengalihkan perhatiannya. Dibandingkan dengan boneka plastik yang digunakan tentara bayaran, prostesis tiup di depan saya lebih praktis. Biasanya hanya seukuran telapak tangan dan mudah dibawa. Bila diperlukan, bisa berbentuk boneka dengan menekan sebuah tombol, dan kamuflasenya benar-benar bisa membingungkan perhatian musuh. Selain itu, plat besi dapat membantu memperbaiki prostesis. Satu-satunya kelemahan adalah prostesis hanya dapat digunakan satu kali. Selama pertempuran, nasibnya seringkali harus dihancurkan. Sekalipun tidak meledak, namun tidak dapat didaur ulang. Kamu akan menggunakannya dalam pelajaran dan pertarunganmu di masa depan, kata instruktur Mali, menusuk prostesis dengan pisau dan hanya mendaur ulang pelat besinya. Kembali. Ya, Lian memberi hormat. Menggunakan prostetik untuk membingungkan musuh, Ang Li mendapat pelajaran berharga hari ini. Kepala sekolah Sami dan siswa lainnya sudah menunggu di sekolah dan mengumumkan di depan umum bahwa Frankel telah membunuh Yamamoto Chihiro. Ia tidak mengungkapkan identitas asli Frankel, namun mengatakan bahwa Frankel dan Yamamoto Chihiro mempunyai dendam pribadi dan masalah tersebut akan terus diselidiki. Di antara para siswa, hanya Lian yang tahu bahwa kepala sekolah Sami menutupi kebenaran, karena Frankel menyebutkan namanya sebelum dia ditembak, dan orang yang sebenarnya ingin dia bunuh adalah dirinya sendiri. Kemudian kepala sekolah Sami memperkenalkan instruktur Mali. Ketika semua orang melihat wajah instruktur Mali, reaksi mereka tidak berbeda dengan Ang Li, dan beberapa bahkan sedikit lebih ekstrim. Ken Leman kemudian menjadi julukan instruktur Mali. Bab 118. Instruktur Mali memberi pelajaran kepada semua orang dengan tindakan praktis. Sniping tidak berarti seberapa canggih dan unggul senjata dan perlengkapan yang Anda gunakan, tetapi tergantung apakah Anda dapat memanfaatkan sepenuhnya kebijaksanaan manusia di medan perang. Jika Anda memiliki bakat, Anda dapat membunuh musuh meskipun Anda sedang memegang barang antik tua. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Termasuk Ang Li, senapan sniper semua orang lebih canggih dari milik instruktur Mali, tapi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di saat yang sama, pengalaman hari ini juga menyadarkan semua orang bahwa kunjungan mereka tidak sia-sia, dan mereka akan belajar banyak di sekolah ini. Kehidupan di sekolah ditakdirkan untuk penuh warna. Setelah makan malam, Lian mengetuk pintu kantor kepala sekolah Sami dan mendorong pintu masuk setelah mendapat izin. Kepala sekolah Sami adalah satu-satunya orang di kantor, seolah-olah dia telah menunggu Lian pagi-pagi sekali. Ada apa? Tanya kepala sekolah Semi. Setelah memberi hormat militer, Lian langsung berkata, Kepala sekolah, Anda berbohong di depan semua orang hari ini. Orang yang ingin dibunuh Martin Frankel adalah saya. Saya ingin tahu alasannya. Hehe. Kepala sekolah Semi tersenyum seperti seorang Miller, lalu berkata, apakah Anda berbicara tentang mengapa Martin membunuh Anda atau mengapa saya berbohong? Aku ingin mengetahui kedua hal itu. Lian berkata dengan sedikit rakus. Kepala sekolah Semi menjawab, jika Anda ingin tahu mengapa Martin ingin membunuh Anda, maaf, saya rasa Anda hanya dapat bertanya kepada Martin sendiri tentang pertanyaan ini. Jika yang Anda maksud adalah mengapa saya berbohong, hanya untuk menjaga stabilitas, saya tidak melakukannya ingin membiarkan kejadian ini menimbulkan kepanikan di kalangan siswa. Lian sedikit mengernyit, sangat menyadari bahwa kepala sekolah Sami tidak mengatakan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, alasan Martin Frankel ingin membunuhnya membuatnya semakin bingung. Tidurlah kembali, kita harus berlatih besok. Kepala sekolah Sami mulai mengusir para tamu. Lian memberi hormat dan berbalik untuk keluar, masih memikirkan alasan Frankel datang mencarinya. Seperti yang dikatakan kepala sekolah Sami, bertanya langsung kepada Frankel adalah cara termudah, tapi sekarang semua orang sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa mendapatkan jawaban, saya hanya bisa mengesampingkan pertanyaan itu untuk sementara waktu. Kembali tidur. Tidur adalah apa yang dibayangkan Lian. Dia dirampok oleh Natasha bahkan sebelum dia sampai di asrama. Selain membiarkan Ang Li menjelaskan kisah Tiongkok, Natasha juga berharap bisa belajar bahasa Mandarin dari Ang Li. Lian tidak punya pilihan selain setuju untuk belajar selama 1 jam setiap malam. Saat mengajari Natasha belajar bahasa Mandarin, tanpa disadari Ang Li belajar bahasa Jerman ortodoks dari Natasha. Segera setelah Lian pergi, instruktur Mali muncul di kantor kepala sekolah Sami. Mali, apa pendapatmu tentang Lian? Tanya kepala sekolah Sami. Oke. Instruktur Mali hanya mengucapkan satu kata, tapi itu mewakili penegasan mutlaknya terhadap Lian. Kepala sekolah Sami mengangguk dan melanjutkan, dia adalah siswa paling berbakat yang pernah saya lihat. Saya berharap dapat menyerahkannya kepada Anda dan mengajari dia semua keahlian Anda. Bagaimana dengan itu? Oke.
Instruktur Mali mengucapkan kata sederhana lainnya. Mengatur Mali untuk mengajar Lian tidak hanya memungkinkan Lian mempelajari keterampilan yang lebih baik, tetapi juga berfungsi sebagai semacam perlindungan bagi Lian. Forum kematian tidak berhenti. Ribuan orang ingin membunuh Ang Li setiap hari. Tidak ada jaminan bahwa seseorang akan menyelinap ke sekolah dan membunuh Ang Li seperti yang dilakukan Frank. Dengan Mali di sisi Lian, siapapun yang datang ke sekolah bagaikan ngengat yang terbang ke dalam api. Kepala sekolah Sami berkata bahwa Lian adalah murid sekolah tersebut, dan dia akan memastikan keselamatan Lian di sekolah. Adapun keselamatan Lian di luar sekolah, itu bukan urusannya. Keesokan harinya, para peserta pelatihan memulai pelatihan formal. Minggu pertama terutama tentang pertukaran senjata api, di mana siswa bertukar dan menggunakan senjata dan perlengkapan orang lain. Selain memahami perbedaan performa masing-masing senapan sniper, Anda juga harus mahir dalam menggunakan senapan sniper ini. Dalam pelatihan selanjutnya, Ang Li dan yang lainnya menggunakan senapan sniper yang berbeda setiap kali untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan kinerja sepenuhnya meskipun mereka memegang senapan sniper yang sama sekali asing di medan perang. Pelatihan semacam ini memiliki dampak yang besar bagi siswa sehingga mereka dapat memperoleh banyak manfaat bahkan setelah mereka meninggalkan sekolah. Di antara semua senapan sniper, yang paling membuat siswa tidak nyaman adalah senapan sniper anti-materi milik John. Karena senapan sniper ini berat dan besar, maka akan memberikan dampak yang cukup besar baik saat bergerak maupun tersembunyi. Namun, sifat mematikan dari senapan sniper anti-material ini tetap membuat semua orang terpesona. Coba pikirkan, baik musuh maupun kita bersembunyi di balik bunker, semua peluru lawan terhalang oleh bunker, namun peluru Anda akan langsung menembus bunker dan membunuh pihak lain. Kecuali minggu pertama yang nyaman, semua orang hidup di ambang hidup dan mati setiap hari setelah itu. Karena pelatihan di sekolah sederhana dan kasar. Isi senjata Anda dan pergi ke lapangan penembak jitu untuk membunuh. Meskipun semua orang memakai pelindung tubuh dan helm, cedera yang tidak disengaja masih terjadi setiap hari, dan yang terburuk adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Selain itu, bisakah pelindung tubuh menghentikan peluru dari senapan sniper anti-material milik John? Arena penembak jitu telah menjadi arena bagi para siswa, dan selama mereka masuk, mereka akan bertarung sampai mati. Dapat dikatakan bahwa pelatihan ini sangat kejam. Justru karena kekejaman inilah potensi siswa seperti Lian terus terpacu untuk menerobos dirinya sendiri. Jika Anda tidak ingin terluka dan terbunuh secara tidak sengaja oleh orang lain, maka satu-satunya cara adalah meningkatkan diri dan menembak sebelum orang lain menemukan Anda. Setelah sebulan menjalani pelatihan yang mengerikan, Lian dan yang lainnya mendapat liburan yang langka. Hei, kamu mau bermain di mana? Tentu saja ini bar, aku ingin mabuk. Melihat potensimu, kenapa kamu tidak mencari wanita untuk melampiaskan amarahmu setelah menahannya di sini selama sebulan? Selama momen relaksasi yang jarang terjadi ini, semua orang berdiskusi kemana harus pergi, dan lebih sering lagi, para wanita. Lian, kamu mau pergi kemana? Kenapa kita tidak datang bersama? Ali berlari mendekat dan bertanya. Sejak Ali menjadi pengamat Ang Li dalam tes kekuatan harian, anak ini menjadi pengikut Liang, dan sebagian besar waktunya dalam latihan, ia bekerja sama dengan Ang Li. Apalagi saat dia mengetahui kemungkinan terluka semakin kecil setelah bersama Lian, dia mengganggu Lian setiap hari. Orang yang belum tahu pasti akan mengira Ali menyukai laki-laki. Lian sudah memiliki wanitanya sendiri, menurutku kamu harus tinggal bersamaku. John memeluk Ali. Hampir semua orang mengetahui tentang Natasha dan mengira Natasha adalah pacar Ang Li, namun hubungan keduanya benar-benar murni. Paling-paling mereka hanya berpegangan tangan dan bahkan tidak menyentuh mulut. Lepaskan aku tidak bisa bernapas. Ali meronta dan berteriak. John tertawa terbahak-bahak dan berteriak, Ali, kudengar kamu masih perawan. Ayo, aku akan mencarikan tempat untukmu, dan aku jamin kamu akan menjadi pria sejati. Bab 119. Bagi prajurit profesional seperti Lian, setelah pergi ke medan perang, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan tidak ada yang yakin bahwa mereka akan hidup untuk melihat matahari besok. Oleh karena itu, setiap kali mereka mempunyai waktu istirahat, orang-orang ini cenderung menjalani kehidupan yang sangat tidak bermoral. Lian ingin berkencan dengan orang-orang ini dan menjadi gila, tapi dia tidak punya uang, dan dia sudah membuat janji dengan Natasha. Memikirkan Natasha, Lian diam-diam menggelengkan kepalanya. Mungkinkah gadis ini naksir dirinya sendiri? Kalau tidak, kenapa dia selalu melekat padanya? Lian keluar rumah dan melihat Natasha berpakaian merah berdiri di bawah sinar matahari. Dia tampak seperti bunga mekar yang membuat orang ingin meraih dan memetiknya. Mata Natasha tertuju pada Lian, dan dia tersenyum, dan seluruh dunia akan meleleh karenanya. Bah. Detak jantung Lian tiba-tiba bertambah cepat. Apakah Anda tergoda? Sejujurnya, Ang Li bukanlah Liu Xiaohui, dan dia adalah seorang pemuda yang penuh gairah. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai kecantikan? Namun tak masalah jika dua orang bermain bersama. Jika memang sudah menikah dan punya anak, Ang Li tetap menyukai kecantikan wanita oriental. Batuk. Batuk kecil membuat jantung Lian yang berdebar kencang kembali tenang. Inilah keajaiban nafas naga yang dapat membantu Ang Li mengendalikan emosinya dalam waktu sesingkat mungkin dan merespons dengan tenang.
Sebelum Lian dapat berbicara, peluit keras tiba-tiba terdengar dari belakang, diikuti dengan ledakan lelucon. Lian, kamu beruntung sekali bisa berkencan dengan Natasha. Jika aku bisa berkencan dengan Natasha, aku rela mati. Natasha, kenapa kamu tidak mempertimbangkan kembali untuk berkencan denganku? Diam semuanya. Jika ada yang bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar saat kamu datang ke tempatku lagi. Latihan yang kejam tersebut menyebabkan semua orang, termasuk Ang Li, terluka. Setelah cedera tersebut, Natasha membutuhkan perawatan. Hati semua orang gemetar memikirkan hal ini. Menyinggung Natasha jelas bukan pilihan bijak. Natasha, aku salah, mohon maafkan aku. Natasha, aku tidak mengatakan apa-apa, itu semua omong kosong mereka. Natasha, selamat bersenang-senang bersama Ang Li. Selamat tinggal. Lebih dari 20 siswa menghilang seolah tertiup angin. Hanya Ang Li dan Natasha yang tersisa di tempat kejadian. Ang Li berkata dengan malu-malu, "Yah, mereka hanya bercanda. Jangan salahkan mereka. Aku tahu, ayo pergi." Natasha melangkah maju dan meraih lengan kiri Lian, tampak seperti burung kecil. Ini adalah sekolah. Batuk. Lian tampak semakin malu, dan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Jika Natasha benar-benar ingin terjadi sesuatu dengannya, haruskah dia menyetujuinya? Aku sudah menjaga keperawananku selama 19 tahun, apakah hari ini akan rusak? Natasha punya mobil sendiri, Beetle merah. Setelah masuk ke dalam mobil, Lian bertanya dengan rasa ingin tahu, kita akan pergi kemana? Mal, jawab Natasha. Berbelanja di mall sangat membosankan. Lian agak berkonflik. Tidak banyak laki-laki yang mau menemani perempuan ke pusat perbelanjaan. Setengah jam kemudian, Ang Li dan Natasha tiba di gedung perbelanjaan terbesar di kota. Natasha pasti sangat familiar dengan gedung ini. Setelah memarkir mobilnya, dia langsung menekan lantai lift yang sesuai. Saat pintu lift terbuka, alis Lian sedikit menegang. Natasha, apakah kita berada di tempat yang salah? Lian menemukan bahwa semua pakaian yang dijual di lantai ini adalah pakaian pria. Natasha memegang lengan Lian dan berkata, kamu berada di tempat yang tepat. Aku datang ke sini hanya untuk memilih pakaian yang cocok untukmu. Belikan aku pakaian. Pakaianku cukup bagus. Lian menunduk dan melihat seragam kamuflase yang dia kenakan. Dia pikir itu bersih dan nyaman, dan tidak ada yang salah dengan itu. Karena berpacaran dengan Natasha, Lian secara khusus memilih pakaian yang tidak berlubang karena latihan. Natasha melihat kebingungan Lian dan tersenyum, apakah kamu akan kembali bersamaku untuk melihat ibuku berpakaian seperti ini? Temui orang tuanya. Kepala Lian berdengung seolah hendak meledak. Mereka bilang perempuan asing berpikiran terbuka, tapi bukankah terlalu dini untuk bertemu orang tua mereka secepat ini? Ahem. Tenggorokan Lian sedikit kering dan dia ragu-ragu, Natasha, kamu khawatir tentang uang, kan? Jangan takut. Aku punya uang. Kamu boleh mengambil apapun yang kamu suka. Aku di sini. Natasha sepertinya tidak kekurangan uang. Kalau soal uang, Ang Li benar-benar merasa seperti pahlawan. Apalagi setelah ia diseret paksa ke salah satu toko oleh Natasha, matanya nyaris melotot saat melihat harga baju tersebut. Lian belum pernah mendengar merek gaun ini, tetapi harga pada labelnya banyak yang nol. Pakaian ini akan bertahan untuk saya dan ayah saya selama beberapa tahun. Lian bergumam dalam hatinya. Natasha tidak puas dengan toko ini. Setelah melihat beberapa item secara acak, dia mengikuti Lian keluar dan berkata, pakaian di toko ini terlalu jelek. Ada yang lebih bagus di sana. Ayo pergi ke sana. Titik-petik 2. Apakah ini masih buruk? Berapa harga yang bagus? Lian membayangkan harga dengan banyak angka nol di benaknya. Tak lama kemudian, Lian ditarik ke pintu sebuah toko yang terlihat lebih mewah dan mewah. Lian, maafkan aku. Tiba-tiba aku ingin ke kamar mandi. Kamu bisa masuk sendiri dulu. Aku akan segera kembali. Natasha benar-benar terburu-buru. Dia berbalik dan lari setelah meninggalkan ini kata-kata. Batuk. Begitu hal itu terjadi, berdamailah dengannya. Lian berpikir sejenak dan berjalan masuk. Matanya secara naluriah melihat harga pakaian di sekitarnya, dan kepalanya berdengung lagi. Benar saja, toko ini memiliki pakaian yang lebih banyak dari toko sebelumnya. Melihat harganya saja, Lian ingin berbalik dan pergi. Sial, itu hanya sepotong kain compang camping. Rasanya tidak sebagus seragam kamuflaseku. Mahal sekali. Mungkin karena pakaian Lian, para penjual di toko tersebut menganggap Lian transparan, dan beberapa dari mereka berkumpul dan bercanda tanpa henti. Sikap ini membuat Lian sangat tidak senang. Sial, apa harus minder dengan orang lain kalau tidak punya uang? Lian awalnya ingin berbalik dan keluar untuk menunggu Natasha di depan pintu, tetapi karena sikap acuh tak acuh penjual itulah dia memutuskan untuk tinggal. Setelah berkeliling toko, yang paling diperhatikan Lian bukanlah model pakaiannya, tapi harganya. Masing-masing sangat menggetarkan hati sehingga lebih menarik dari yang lain. Tanpa sadar, Lian menghampiri seorang model yang mengenakan jas. Karena setengah dari label itu dimasukkan ke dalam sakunya dan dia tidak dapat melihat harganya, Lian mengulurkan tangan untuk mengeluarkannya. Hei, jangan sentuh.
Seorang pelayan berusia 30-an bergegas mendekat dan berdiri di depan Lian seperti kilat, dan berkata dengan nada menghina, "Kasihan, bisakah kamu menemaniku jika rusak?" "Jika rusak hanya dengan satu sentuhan, saya hanya bisa mengatakan bahwa kualitas pakaian Anda terlalu buruk dan itu sampah." Bab 120. Jika orang menghormati saya dengan satu kaki, saya akan menghormati orang lain dengan satu kaki. Jika seseorang menghancurkanku, aku akan mengambil 3 pertarungan darinya. Manusia mempunyai tingkat kemarahan tertentu. Jika pihak lain berbicara dengan baik, Ang Li tidak akan memaksa untuk menyentuh pakaian itu. Karena kesombongan dan kekasaran pihak lain, Lian berkelahi dengan pihak lain dan bersikeras untuk menyentuh pakaian tersebut. "Lepaskan, aku ingin mencobanya," perintah Lian. Penjual itu mendengus pelan dan berdiri di sana tanpa bergerak. "Hei, aku punya temperamen yang buruk. Jika bukan karena pihak lain adalah seorang wanita, tinju Lian akan menyambutnya. Apa kamu tidak dengar? Lepaskan gaun itu dan biarkan pria ini mencobanya, kalau tidak aku akan mengadu ke manajer Mal." Suara Natasha terdengar dari belakang. Ketika penjual itu melihat pakaian Natasha dan mendengar bahwa dia ingin mengeluh, kesombongannya langsung hilang dan dia hanya bisa melepas pakaiannya dengan patuh. "Hati-hati, gaun ini dirancang oleh desainer paling terkenal di Italia. Jadi apa?" Natasha mengambil alih begitu saja, menoleh untuk tersenyum pada Lian dan berkata, "Lian, kamu masuk dan mencobanya. Jika cocok, kami akan membelinya." "Beli itu." Lian berkedip, merasa sedikit mati rasa saat memikirkan harga pakaian di toko ini. Bagaimanapun, ini hanya percobaan, dan tidak memerlukan biaya apapun. Memikirkan hal ini, Lian dengan senang hati mengambil pakaian itu dan memasuki ruang pas untuk menggantinya di bawah bimbingan penjual. Saat Ang Li keluar dari kamar pas, semua orang, termasuk Natasha, menarik napas tajam. Manusia membutuhkan pakaian, Buddha membutuhkan emas. Pepatah ini sepenuhnya benar. Baru saja, Lian tampak seperti orang desa yang keluar dari tanah. Sekarang, bahkan seorang bangsawan sejati pun tampak kerdil di depannya. "Natasha," Lian memanggil dengan lembut. Dia tidak terbiasa ditatap oleh begitu banyak orang. "Lian." Tiba-tiba terdengar suara terkejut seperti kicauan burung, diikuti oleh seorang gadis dengan kuncir kuda dan pakaian olahraga berlari masuk. Su Xiaomei. Lian tampak terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Su Xiaomei di sini. "Lian, ini benar-benar kamu." Su Xiaomei mengelilingi Lian, melihat ke atas dan ke bawah, lalu mengangguk dan berkata, "Kamu sangat tampan. Aku hampir tidak mengenalimu setelah kamu berganti pakaian ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa datang ke Jerman?" Inilah yang ingin ditanyakan Lian, mengapa Su Xiaomei muncul di sini. Tidak hanya Su Xiaomei yang muncul, tapi juga Wu Jinseng yang seperti pengikut. Lian. Mata Wu Jinseng hampir keluar. Sejak dia kehilangan Audi yang baru dibelinya karena Ang Li terakhir kali, Wu Jinseng terus memikirkan Ang Li sepanjang waktu. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Ang Li lagi ketika dia pergi ke Jerman. Apalagi saat melihat gadis Jerman berdiri di samping Lian yang secantik Su Xiaomei, Wu Jinseng semakin merasa cemburu. "Kebetulan sekali, kenapa kamu ada di Jerman?" ucap Ang Li sambil tersenyum. "Bertemu dengan teman lama di negara lain selalu membuat orang bahagia. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Aku datang ke Jerman untuk belajar setelah lulus SMA. Adapun Wu Jinseng, dia datang ke sini untuk bermain." Lian melirik Wu Jinseng dan berpikir bahwa gadis ini benar-benar tidak menyerah pada Su Xiaomei, dan bahkan mengejarnya ke Jerman. "Ngomong-ngomong, Lian, kenapa kamu datang ke Jerman?" Su Xiaomei bertanya lagi. "Ini ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya kepadamu jika ada kesempatan," jawab Lian, bersiap melepas pakaiannya dan berganti kembali ke seragam kamuflase. Mata Wu Jinseng berbinar saat melihat tindakan Lian, dan diam-diam dia berkata, "Lian, akhirnya aku menemukan kesempatan. Pelayan, aku ingin gaun itu, bungkuskan untukku." Lian mengerutkan kening dan merasa sangat tidak senang. Awalnya, dia tidak berniat meminta gaun ini, tapi sikap Wu Jinseng membuatnya marah. Ekspresi Su Xiaomei juga sedikit berubah, dan dia berkata dengan sedih, "Jinseng, apa yang kamu lakukan? Lian adalah orang pertama yang menyukai gaun itu. Tidakkah kamu melihat bahwa dia sudah memakainya?" Wu Jinseng tampak merendahkan, mengangkat lehernya dan berkata, "Jadi apa, apakah dia punya uang untuk membelinya?" Penjual itu melihat kata-katanya dan menyimpulkan bahwa Lian tidak mampu membelinya, dan Wu Jinseng adalah pemilik yang kaya. Dia segera berkata kepada Lian, "Tuan, saya minta maaf. Pria itu menyukai gaun ini. Tolong lepaskan itu." Setelah mengatakan itu, terlepas dari apakah Lian setuju atau tidak, dia mengulurkan tangannya untuk melepas pakaian Lian. Retakan. Natasha dengan kasar mengulurkan tangan dan menepis tangan penjual yang terulur, dan berteriak dengan keras, "Kami adalah orang pertama yang menyukai gaun ini, mengapa kami harus memberikannya padanya?" Lalu dia mengeluarkan kartu bank dari tas tangannya pada, "Lihat, kami ingin gaun ini." Penjual itu ditampar dan hendak marah ketika mendengar Natasha mengatakan bahwa dia ingin membeli gaun mahal tersebut. Dia mengeluarkan kartu banknya dan segera berubah menjadi wajah tersenyum. "Tunggu sebentar.
Wu Jinseng tiba-tiba berteriak, mengeluarkan kartu emas bersinar dari sakunya, dan berkata kepada penjual, menurutmu ini apa? Mata penjual itu berbinar dan dia menatap kartu emas itu. Kartu emas mal hanya tersedia untuk pelanggan yang menghabiskan 1 juta euro setahun. Wu Jinseng tersenyum bangga dan berkata, saya teman Tuan Philip. Mendengar Tuan Philip, penjual itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Philip adalah satu-satunya putra pemilik gedung perbelanjaan ini. Di masa depan, seluruh gedung akan menjadi milik Philip. Jika Anda menyinggung teman-teman Tuan Philip, jangan pernah berpikir untuk terus bekerja di sini. Awalnya, penjual itu merasa malu ketika dua orang berebut sepotong pakaian. Sekarang dia tidak ragu sama sekali. Dia berkata kepada Lian lagi dengan wajah dingin, Tuan, tolong buka pakaian Anda, kalau tidak saya akan menelepon penjaga keamanan. Kami tertarik dengan pakaiannya dulu, kenapa kami harus memberikannya padanya? Natasha memblokir bagian depan dan berteriak. Penjual itu tidak membantah, berbalik dan berteriak keluar, keamanan, keamanan, cepat kemari, ada yang membuat masalah. Saya harus mengatakan bahwa sistem keamanan di sini bagus. Segera setelah penjual menelepon seseorang, dua penjaga keamanan yang kokoh datang. Apa yang terjadi? Ini adalah teman Tuan Philip. Dia menyukai pakaian ini, tetapi mereka berdua bersikeras untuk menempati pakaian itu. Cepat dan tangani mereka. Ketika penjaga keamanan mendengar bahwa Wu Jinseng adalah Tuan Muda Philip, dia berhenti bertanya lagi dan langsung mengulurkan tangan untuk menangkap Lian dan Natasha. Kalian berdua ikut denganku. Lian berdiri diam di sana. Dia awalnya mengira Wu Jinseng adalah teman sekelas lamanya, jadi dia tidak meledak ketika dia melihat penjaga keamanan mengambil tindakan. Bang, 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 bang. Ah. Sebelum orang-orang dapat melihat apa yang sedang terjadi, dua penjaga keamanan yang kokoh dijatuhkan ke tanah oleh Ang Li yang tampak kurus, melolong kesakitan dari mulut mereka. Bersambung.